Baik, Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Ada informasi menarik ya, yang akan saya sharing kepada Bapak Ibu Guru terkait dengan peralihan P3K ya, termasuk guru P3K menjadi PNS. Nah, tentu ini menjadi kabar gembira bagi teman-teman guru yang statusnya itu adalah P3K. Kalau Bapak Ibu lihat dengan rapat dengan anggota DPR RI ya, mereka juga menyuarakan keluhannya selama ini, bukannya iri sama PNS, tapi apa-apa itu setiap kali terjadi kesalahan yang itu dilakukan oleh PNS, yang disalahkan tetap P3K. Itu yang isunya semacam itu ya. Nah, tetapi di tengah hiruk-pikuknya pencairan tunjangan sertifikasi guru yang masih banyak juga ada kendala ya, terutama teman-teman yang belum mendapatkan SKTP-nya. Semoga segera bisa mendapatkan SKTP-nya, dan informasinya di akhir September ini sudah mulai akan dicairkan. Jadi selamat buat teman-teman guru yang sudah mendapatkan SKTP dan segera akan mendapatkan tunjangan profesi guru untuk yang triwulan ketiga. Nah, kabar baik dari peralihan P3K termasuk guru di dalamnya menjadi PNS, tentu ini sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman guru yang mengingat, ataupun P3K yang lain ya, mengingat mereka juga ingin statusnya itu sama dengan PNS ya. Pada dasarnya ya, mereka juga diangkat oleh pemerintah, tapi seringkali P3K ini dianggap sebelah mata oleh PNS. Isunya sih kayak gitu ya, itu yang banyak beredar ya. Nah, tetapi apakah itu benar demikian? Nah, tentu ini yang kita akan bahas pada video kali ini ya. Nah, yang pertama dulu, bahwasanya P3K itu lahir ya dari Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 dulu. Nah, itu harus dipahami dulu ya. Nah, ini sebenarnya munculnya P3K itu sebagai solusi bagi tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat sebenarnya PNS. Nah, kemudian muncullah regulasi terkait dengan pengangkatan honorer itu menjadi P3K. Nah, cuman mungkin itu kan masa kontrak ya, apalagi sekarang itu sangat mengkhawatirkan bagi pensiunan, padahal mereka itu diangkat lahir dari Undang-Undang ASN gitu ya. Nah, jadi kalau status kontrak itu menimbulkan kekhawatiran terhadap pensiunan masa depan. Nah, desakan agar P3K itu bisa dialihkan menjadi PNS sehingga statusnya itu setara dengan PNS saat ini. Nah, tentu ini yang sangat diharapkan, baik itu teman-teman guru P3K maupun semua P3K selain guru bisa beralih ya, kemudian menjadi PNS ya. Dan itu merupakan aspirasi dari teman-teman P3K yang beberapa hari yang lalu itu bertemu dengan anggota DPR RI. Nah, bagaimana kemudian keputusannya Menpan RB? Jadi berdasarkan keputusan tersebut, Menteri Pan RB itu melalui perwakilannya menyampaikan bahwa pemerintah pada prinsipnya setuju bahwa P3K itu dialihkan menjadi PNS gitu ya. Tapi ada syarat utamanya Bapak Ibu ya. Peralihan tersebut itu harus diatur dalam undang-undang, tidak cukup hanya lewat peraturan pemerintah atau peraturan teknis. Nah, oleh karena itu, DPR Komisi 2 itu berkomitmen agar menyisipkan pasal khusus dalam revisi Undang-Undang ASN yang sedang dibahas saat ini gitu ya. Jadi ada syaratnya Bapak Ibu, harus ada undang-undangnya. Nah, selanjutnya itu adalah proses revisi ya untuk Undang-Undang ASN. Nah, revisi Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 itu memang sudah masuk agenda. Awalnya terkait isu netralitas ASN di daerah. Namun DPR itu menyatakan akan menyisipkan pasal tambahan yang mengatur mekanisme peralihan P3K ke PNS. Nah, usulan ini harus menjadi kesepakatan pemerintah dan DPR karena perubahan undang-undang itu hanya bisa dilakukan melalui proses legislasi bersama gitu. Berikutnya itu adalah kebijakan simulasi dampak ya. Kalau misalnya P3K itu kemudian beralih menjadi PNS ya. Nah, ini adalah simulasi dampaknya. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu ya, pemerintah itu diminta melakukan exercise ya, atau simulasi dampak fiskal apabila P3K khususnya guru ataupun naskes itu dialihkan menjadi P3K atau menjadi PNS, sorry.
Nah, salah satu pertimbangannya adalah APBN atau APBD ya. Diharapkan pada tahun 2026 hingga 2027 ruang fiskal itu bisa menopang peralihan ini tanpa masalah besar. Nah, kekhawatiran terbesar adalah beban anggaran karena setiap tahun PNS yang pensiun jumlahnya puluhan ribu dan harus segera digantikan seperti itu. Nah, kemudian hak dan status P3K saat ini ya, kalau kita lihat bahwa apalagi P3K itu kan ada yang penuh waktu atau yang paruh waktu ya. Coba kita lihat dari hak dan status P3 saat ini. Untuk hak keuangan, pegawai P3K itu mendapatkan gaji dan tunjangan setara dengan PNS ya, itu juga disesuaikan dengan golongannya. Kemudian kontrak kerja umumnya 1 sampai 5 tahun, tapi bisa diperpanjang hingga pensiun jika kinerjanya baik dan tidak melanggar disiplin. Kemudian berbicara tentang mutasi, kini diperbolehkan antara unit dalam satu instansi. Pengembangan kompetensi itu bisa difasilitasi di instansinya masing-masing. Nah, kesempatan daftar PNS di mana P3K itu boleh melamar CPNS tanpa harus berhenti dari status P3K. Nah, jika gagal tetap bisa menjadi sebagai P3K itu sendiri gitu. Nah, mobilitas talentanya, Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 itu membuka peluang ASN termasuk P3K itu bisa menduduki jabatan strategis agar bisa eselon 1 seperti itu. Nah, lalu seperti apa dengan batasan usia ya, dan isu usia di sini. Nah, kita lihat Bapak Ibu, ada usulan bahwa peralihan hanya berlaku untuk usia kurang dari 35 tahun. Nah, hal ini memunculkan keluhan dari P3K yang sudah berusia di atas 35 tahun karena merasa tidak akan mendapatkan kesempatan. Nah, kemudian DPR itu menampung aspirasi ini dan berjanji akan mempertimbangkan dalam revisi Undang-Undang ASN. Berikutnya itu adalah transisi dan strategis daerahnya. Nah, kalau kita lihat bahwa jika suatu daerah anggarannya terbatas, kepala daerah bisa menetapkan P3K lebih dulu dengan NIP untuk kepastian hukum. Selanjutnya, ketika anggaran memungkinkan, baru bisa diangkat sebagai PNS. Strategi ini dibuat agar tidak terjadi pemberhentian massal tenaga honorer. Lalu bagaimana dengan regulasi tambahan? Nah, ini regulasi tambahan bahwa Surat Edaran BKN nomor 14 tahun 2024 itu menyebutkan syarat peralihan P3K menjadi PNS, yaitu 1. Masa kerja minimal 1 tahun ya. Jadi jelas ya Bapak Ibu guru ya, yang P3K maupun P3K yang lain itu masa kerja Bapak Ibu itu yang P3K itu minimal 1 tahun. Kemudian predikat kinerja baik dalam penilaian terakhir, tidak ada kasus hukum atau pelanggaran disiplin, kemudian mendapat izin dari pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini adalah PPK. Kemudian Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 menegaskan bahwa PNS dan P3K sama-sama ASN dengan kesetaraan hak. Dalam hal ini adalah gaji, kemudian tunjangan, fasilitas, pengembangan kompetensi, meskipun status pegawainya itu berbeda. Seperti itu. Jadi kalau saya simpulkan bahwa pemerintah itu setuju ya, pada dasarnya setuju bahwa secara prinsip peralihan P3K ke PNS asal diatur lewat undang-undang. DPR sedang menyiapkan revisi Undang-Undang ASN untuk memasukkan pasal ini. Nah, ada perdebatan soal batasan usia dan kemampuan APBN, tapi arah kebijakan menunjukkan komitmen kuat agar P3K, khususnya guru dan nakes, bisa mendapatkan kepastian karir yang setara dengan PNS. Sambil menunggu revisi undang-undang, hak dan kedudukan P3K itu tetap dijamin dan bahkan diberi peluang lebih fleksibel untuk mobilitas karirnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, semoga ini segera bisa terrealisasi sehingga pegawai-pegawai P3K itu bisa segera menjadi PNS seperti pegawai-pegawai PNS yang lainnya. Oke, sampai ketemu pada video-video berikutnya. Semoga ini bisa bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.